Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki anak yang berbakti kepada keluarga dan agama Islam tentu menjadi impian seluruh orang tua. Untuk mewujudkan impian tersebut, orang tua bisa mengajarkan ilmu agama Islam agar anak mengetahui sejak usia dini. Selain mengamalkan ibadah yang diperintahkan, mengetahui larangan atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus diketahui. Dengan mengetahui hal ini, maka anak-anak akan senantiasa menghindari sifat tersebut untuk tetap mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja 10 sifat manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, sifat bakhil yang timbul dari orang kaya. Sifat bakhil merupakan sikap egois yang dilarang oleh Islam, tercela dan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Sifat bakhil ternyata bisa menghilangkan sifat kemanusiaan dan meneguhkan kebiasaan kebinatangan. Inilah yang menjadikan sifat bakhil sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesombongan yang timbul dari orang fakir. Perkataan yang mengejek seperti sudah miskin kok sombong memang banyak dilontarkan masyarakat saat ini. Tahukah Anda bahwa kesombongan fakir miskin ini ternyata juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, apabila seorang berkata celakalah orang-orang, maka dialah orang yang paling celaka di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa janganlah mengucapkan kalimat tersebut dengan menyombongkan dirinya lebih unggul dan memandang rendah orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sifat tersebut. Yang ketiga, ketamakan yang timbul dari ulama. Syekh Nawawi juga mengungkapkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang berkata dengan ucapan penuh ketamakan, jika Anda menghendaki, Anda bisa meminta upah untuk pekerjaan ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Selanjutnya Nabi Khidir berkata padanya, saat inilah tiba perpisahan antara saya dan kamu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 78. Yang keempat, tidak memiliki rasa malu. Diriwayatkan dari hadis Al-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka tidak ada agama baginya. Siapa yang tidak memiliki rasa malu di dunia, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Dailami. Yang kelima, kezaliman dari para penguasa. Syekh Nawawi kemudian menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membuat senang penguasa dengan sesuatu yang dibenci oleh Tuhannya, berarti dia telah keluar dari agama Allah. Hadis riwayat Al-Hakim.
Yang keenam, sifat ujub. Syekh Nawawi mengungkapkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memuji dirinya atas amal saleh yang telah dikerjakan, maka sungguh telah sesat rasa syukurnya dan telah sia-sia amalnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sebagaimana diketahui, sifat ujub adalah sifat yang mengagumi serta senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Tentu saja hal ini sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ketakutan dalam menghadapi musuh atau perang. Menurut Syekh Nawawi, dijelaskan pula bahawa lemahnya hati yang dapat memalingkan untuk menghadapi musuh juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tersebut sebaiknya dikalahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sifat riya. Selain sifat ujub, sifat riya atau sombong juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Al-Bailami, Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai kalian mencampur-adukkan ketaatan kepada Allah dengan kecintaan terhadap pujian manusia, sebab dengan begitu pahala amal perbuatan kalian akan hilang. Hadis riwayat Al-Bailami. Yang kesembilan, cinta duniawi. Dijelaskan pula bahawa barang siapa yang terlalu mencintai dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membenci dirinya. Oleh karenanya, penting mengajarkan anak untuk mengimbangi antara kehidupan dunia dan bekal untuk akhirat kelak. Yang ke-10, kemalasan anak-anak muda. Di hidup yang serba canggih seperti sekarang ini, tidak jarang banyak membuat anak-anak muda menjadi lebih malas dan menghadapi berbagai hal. Terlebih memahami ilmu agama, kemalasan anak-anak muda inilah yang juga menjadi sifat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 sifat manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu Anda ketahui. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi 10 sifat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.